sebenarnya banyak banget bisnis-bisnis yang muncul akibat pandemi ini. Contohnya masker, hand sanitizer yang kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Bahkan berlomba-lomba bermunculan. Iya. Menurut lu gitu kan? Sebenarnya nggak usah juga kan? Nggak usah kita harus cari kerja juga. Iya. Nggak mesti begitu sih. Nggak mesti begitu. Betul. Kita harus tahu situasi lah. Iya. Kalau misalnya lagi susah ya jangan kerja. Mending nganggur. Itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Halo everyone, kembali lagi bersama kita berdua di sini. Jadi pada kesempatan kali ini kita berdua akan menjawab Joker. Join keresahan orang lain yang telah didapatkan oleh rekan kita sendiri yaitu Ikram dan Abdul seperti pada video sebelumnya. Ya, video yang vlog itu kan? Video yang vlog, yang so asik, yang so apa ya? So buat aja lah pokoknya, so kreator. Halo guys. Tapi yang jadi soal, entah kesialan macam apa gue harus menyebutkan namanya, karena sejujurnya, lu setuju nggak? Mereka kan yang mencari pertanyaan, tapi pada akhirnya dilempar juga ke kita. Nah itu. Mungkin jadi fungsi mereka itu apa? Fungsi mereka itu sebenarnya apa? Nyari-nyari pertanyaan doang gitu. Betul sekali. Di Google banyak pertanyaan. Banyak banget malah. Mungkin penonton juga ada yang memikirkan sama kita berdua ya. Iya kan? Cuman tak perlu. Enggak gitu sih. Enggak gitu sih ya. Itu karena ide gue juga kan. Enggak usah disebutin gitu dong. Ya enggak apa-apa lah. Ya udahlah enggak apa-apa. Biar orang tahu gue produsernya di sini. Oh iya benar, bodoh amat lah. Intinya terlepas dari apapun masalah dan keadaannya, kita berdua harus profesional. Kita akan mencoba menjawab dari pertanyaan join keresahan orang lain tersebut ya. Lu siap, Dra? Enggak. Betul sekali. Jadi untuk teman-teman yang menonton, kita berdua mohon doanya semoga kita bisa menjawab dari join keresahan orang lain, karena sejujurnya kita berdua nggak siap. Oke, jadi Kak, gimana nih? Kita langsung aja ke pertanyaan atau mau basa-basi dulu? Kita omongin dulu tuh dua orang yang ada di video vlog. Gimana? Pilihannya menarik sih. Gue sih males ya. Pengen cepet beres aja. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Let's check it out. Jadi tadi pertanyaannya intinya ya tadi itu apa? Kenapa pemerintah lebih memilih mengadakan kompetisi dengan reward yang sedemikian besar itu daripada dialokasikan untuk yang lebih membutuhkan ya? Katanya gitu. Jadi Gil gini ya, lu mau bikin gue jadi haters pemerintah apa gimana sih? Gue curiga kayak gitu sih. Dia mau mengadu domba join gitu ya? Jujur gue gimana ya? Yang tadinya tuh gue excited banget untuk bikin video ini, tapi setelah melihat pertanyaan itu jadi gimana ya? Aduh, Kram, si Ragil ini nanti jangan ditanya lagi lah. Janganlah, cukup tahu aja lah ya kita. Cukup tahu aja lah, blacklist aja ya dari yang bener. Kalau bisa sih gitulah. Iya. Tapi kalau bisa sih karena ini perdana, ya. Jauh dulu aja, semampu gua aja. Iya, masih ada inilah. Tapi kalau dilihat-lihat sih ya, soal tentang apa? Apaan tadi tuh? Politik. Bukan politik. Maksudnya kenapa mengadakan kompetisi ya. Yang rewardnya sebesar itu? Yang ngadain kan bukan dari pemerintah pusat juga sebenarnya. Pemerintah pusat sih ya, kementerian ya. Cuman kementerian dalam negeri nih, Gak. Kalau setahu gua sendiri sih, yang ngadain Kementerian Dalam Negeri. Gua juga jujur sih nggak setuju dengan dengan diadakannya kompetisi ini. Buat apa sih sebenarnya? Kenapa nggak langsung aja bikin iklan layanan masyarakat gitu? Iya nggak sih? Yeah. Tanpa harus bikin polemik di masyarakat. Soalnya kan kalau kita bikin kompetisi seolah-olah, sorry itu saya ini ya, kementerian terkait kayak ingin membuat sebuah pencitraan. Kesannya ingin membuat sebuah pencitraan. Seolah-olah bahwa peduli dengan rakyat, padahal dibilang peduli juga kalau bikin kompetisi bukan peduli ya. Entah sih ya, itu opini gua aja gitu ya. Kenapa nggak langsung aja bikin iklan layanan masyarakat tanpa harus dengan embel-embel hadiah ber-MM, langsung aja bikin gitu. Iya nggak sih? Kalau memang niat. Kalau memang niat gitu kan. Iya. Kalau ngerti. Langsung aja bikin, kenapa nggak kayak gitu kan? Betul sih, itu yang pertama. Kenapa nggak kayak gitu aja? Coba kalau misalnya bikin langsung iklan layanan masyarakat, mungkin nggak akan ada polemik kayak gini. Karena iklan layanan masyarakat udah banyak kan, beredar luas. Tentang DBD dulu kan pernah ada kan, yang 3M tuh apa ya? 3M ya? Iya aja biar cepet. Tapi gue ngerti maksud lu kemana. Iya yang kayak gitu lah. Kenapa nggak bikin yang kayak gitu aja gitu ya, tanpa jadi nggak
Itu. Nah yang kedua, kalau misalnya kenapa nggak dialokasikan kepada yang membutuhkan? Gua sih ini nggak ngerti sih, kenapa nggak dialokasikan ke membutuhkan? Mungkin pos-pos anggaran itu udah beda-beda ya. Ada pos untuk A, untuk B, untuk C. Makanya kalau untuk gue bilang kenapa, itu gue nggak tahu jawabannya. Tapi bener sih gue, iya kan? gue apa ya, sepemikiran juga sih. Sepertinya sih pemerintah mengadakan kompetisi itu karena memang untuk bagian yang lain memang udah ada pos-pos. Ya udah ada pos anggarannya. Iya, udah gitu ada pos kan. anggarannya sih sebenarnya. Iya benar. Iya, maksudnya kalau lu Gua nanya kenapa nggak dialokasikan, ya gue nggak tahu. Lu nanya gue. Iya. Dan nggak kenapa-napa juga sebenarnya. Iya, nggak kenapa-napa juga kan. Iya. Orang itu ke pemerintah kita. Ya tapi Iya. Pada intinya gue setuju sih ya karena yang tadi Indra bilang tuh Indra kan memberikan yang secara umum ya. Secara umum gue berdua juga memang sependapat bahwa dengan tanggapan atau pertanyaan Ragil itu memang secara idealnya sih baiknya dialokasikan kepada yang membutuhkan. Dan secara idealnya bukan ditanyakan ke kita. Bah, betul. Lebih idealnya sih gitu. Yang lebih idealnya banget gitu. Iya. Dan yang kedua secara khusus ya apalah daya kita kan hanya warga gitu. biasa gitu. Gue untuk berbicara lebih dalam gue merasa gue di luar kapasitas men. Gue takut salah. Soalnya gue nggak ngerti tentang alokasi dana, tentang ya gitulah, gue nggak ngerti. Makanya gue nggak terlalu mau memperdalam. Mungkin gitu aja sih Gil. Gue bisa jawab nggak terlalu dalam juga. Tuh, takut jadi dihujat. Pesan bener kita harus menjaga itu loh. Kita baru aja kita baru mulai gitu. belum lama loh. Belum lama. Lu udah mau ngancurin aja kita. Jangan gitu dong bro. Aduh Ragil, tega banget sih lu. Ntar kita undang aja Ragil ke Iya. sini ya. Biar tahu rasa. Kita eksekusi di sini. Dengerin lu ya. Nah, cuman pesan dari kita berdua secara khusus ya apalah daya kita hanya warga masyarakat biasa. Jadi poin pentingnya adalah dengan bentuk pertanyaan atau tanggapan yang Ragil lontarkan bisa menjadi contoh buat masyarakat setempat bahwa senantiasa kita rakyat Indonesia sebagai warga demokrasi itu berhak bersuara untuk dengan harapan perubahan baik di negara kita Indonesia tercinta. Betul. Good job Gil, semoga bisa jadi contoh dan untuk solusi ya hanya itu sih. Nggak ada solusi. Soalnya kita bukan pemerintah juga. Apa solusi dari kita gitu. Oke. Langsung ke pertanyaan. Masih Ragil sih. Oh, Ragil kalau nggak salah dia punya 2 pertanyaan ya. Nah ya kalau ini dia punya keresahan pribadi, bukan keresahan tentang politik lagi ya. Oh, oke. Untuk pertanyaan kedua karena berhubung orangnya masih sama, jadi kita lihat aja langsung pertanyaan yang selanjutnya. Oke, Gak. Gimana tuh? Ya kayaknya sih yang lebih idealnya lu dulu lah. Lu kan udah nikah juga, mungkin bisa berbagi secara pengalaman. Ragil tapi nggak tahu diri ya. Nggak punya kerjaan, ngambil anak orang, dinikahin. Itu lebih realistis sih. Jadi yang pertama untuk Ragil ya sadar diri aja ya. Kalau keadaannya seperti itu tidak usah memaksakan kehendak, benar gak? Iya betul. Buat apa susah-susah masih harus memikirkan anak orang lain, woi. Sadar woi. Balikin nama bapaknya Gil. Balikin nama bapaknya. Cuman maksud gua itu dari sudut pandang orang lain ya. Karena ada juga beberapa orang yang berpendapat seperti itu gitu. Bukan dari join ya. Lu jangan dulu ngambek. Itu dari sudut pandang orang lain ya. Cuman kalau misalkan Anda ingin mengambil langkah yang mudah, ya itu caranya. Cuman untuk sudut pandang lain mungkin tapi enggak sih Gil. Gini, pertanyaan Ragil gini sebenarnya sama juga sih sama gua dulu. Pengalaman juga ya? Pengalaman juga. Gua waktu dulu juga gitu Gak. Waktu mau nikah. Gua kan udah nikah ya. Gua pas mau nikah gua keluar dari kerjaan dan gua belum tahu. Ya gua inget itu. Iya, gua belum tahu mau kerja apa setelah nikah. Tapi gua enjoy aja gitu. Nggak tahu pikiran gua apa. Gua keluar aja dari kerjaan soalnya waktu itu kerjaannya gue nggak nyaman di kerjaannya. Yang pertama gue nggak nyaman di kerjaannya. Mungkin jadi gue keluar aja gitu. Gue sangat meyakini bahwa rezeki nikah itu pasti ada. Meskipun maksud lu? Iya, meskipun waktu itu lu ngambil langkah yang seolah meninggalkan rezeki gitu. Seolah meninggalkan rezeki, tapi gue yakin kalau rezeki udah nikah itu pasti ada. Ya, gue sih nggak punya solusi ya. Waktu itu juga gue nggak terlalu banyak pikiran juga, gue terlalu memikirkan hal itu.
Dan alhamdulillahnya sih let's flow aja gitu hidup gua. Waktu itu gua nggak punya kerjaan sampai 1 bulan, tapi alhamdulillah sih semua kebutuhan masih kecukupi. Iya. Dan setelah 1 bulan itu gua dapat kerjaan lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang kerjaan makin membaik, dan rezeki nikah itu emang gua rasa sih betul adanya. Jadi pada dasarnya pengalaman lu ya, hampir sama kayak Ragi ya, sama-sama kehilangan. Ya gua bisa nggak ngasih solusi sih ya sebenarnya, cuman gua cerita pengalaman gua aja. Gua juga kayak gitu dulu gitu. Jadi jangan terlalu. Berarti lu orang yang bersyukur juga ya kalau mendengar. Gua selalu bersyukur, men. Jijik gue kalau udah dengar kayak gitu. Gue selalu bersyukur orangnya, makanya gue nggak terlalu ambil ribet ya. Karena tapi gini, bukan berarti lu ketika lu nikah yakin rezeki ada tapi lu diam-diam aja gitu, nggak nyari kerjaan, nggak berusaha, bukan gitu maksud gua. Cuman jangan terlalu banyak dipikirin lah. Yang penting lu udah berusaha. Dan ini nih Ga, yang poin pentingnya nih, istri lu yang sekarang kalau misalnya dilihat dari cerita dia kan kayaknya istrinya nggak ada masalah kan, yang dia permasalahin cuman ekonominya aja, skincare-nya aja kan. Tapi istrinya kayaknya nggak begitu dijadikan masalah yang utama gitu. Berarti lo sebenarnya orang yang beruntung dapat cewek yang bisa kayak gitu. Jarang loh. Iya. Jarang loh. Kan sekarang mana ada cewek makan cinta. Yang ada makan apa? Makan tai. Makan nasi. Makan tai sih lu. Ya kan makan nasi. Nasi jadi tai. Oh iya. Iya benar. Iya benar sih. Ya tuh gua kalau solusi sih ke lu aja Ga. Walaupun lo belum nikah, gue yakin lo punya solusi. Lo ngomong kan jago, praktek susah. Nah itu masalahnya, makanya percuma juga. Sebetulnya percuma juga. Kalau dari gue apa ya, gue sih sebenarnya agak malu ya kalau memberikan saran-saran tentang pernikahan. Ya berhubung gue belum berpengalaman juga. Jadi usah malu sih. Enggak, mungkin gini aja Dedra, gue akan memberikan saran atau solusi dari secara garis besarnya aja. Selalu garis besar. Ya karena memang gue belum pernah mengalami, kecuali kalau sana juga mengalami, kayaknya gue akan memberikan solusi yang lebih spesifik sih pastinya. Ya harusnya yang spesifik aja kan, nggak usah di garis besar. Kenapa Anda jadi ngatur-ngatur saya ya? Yang menanyanya aja enggak. Dari kemarin jawaban kita garis besar terus. Nggak harus spesifik gitu. Kan yang spesifiknya udah barusan sama lu kan, yang sesuai pengalaman. Iya dong, itu spesifik. Itu kan nggak solusi, bukan solusi ya. Ya sekarang gue memberikan solusi secara garis besar. Ya udahlah, terserah lah. Sedikit ya gitu lah. Udahlah. Pokoknya yang dikata aja lah. Dijawab. Jadi gimana ya? Katanya kan yang nggak katanya sih memang iya juga yang namanya hidup itu kan udah pasti kita tidak akan pernah lepas dari ujian, dan gue yakin semua orang tahu itu. Terkhususnya dalam bab pernikahan itu kan bagaikan dua insan yang akan mendirikan perusahaan ya untuk meraih sebuah kesuksesan. Nah, ketika kita ingin mendirikan sebuah perusahaan dalam rangka mencapai kesuksesan, udah pasti di dalamnya banyak banget lika-liku yang akan terjadi, mulai dari yang harus mementingkan kepentingan dan kebutuhan, di sisi lain kita tidak bisa lepas dari keadaan, yang intinya kita harus siap untung rugi yang tidak pernah bisa kita hindari gitu kan ya. Iya betul. Nah jadi, dan pada dasarnya ya semua itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena hidup kita ini ada yang disebut dengan hukum kehidupan yang istilahnya begitu beragam. Yang pertama ada yang bilang karma, yang kedua ada yang katanya hukum hidup itu hukum alam, yang ketiga ada juga sunatullah dan lain sebagainya. Yang dimana semua ada atau tidaknya pandemik seperti yang Ragil bilang, hal itu pasti akan terjadi, ujian itu pasti akan tetap ada, terutama di dalam pernikahan yang seperti mendirikan perusahaan. Iya, betul. Nah, jadi intinya kalau dari gua sih ya, kalau soal kehilangan masuk ke yang lebih spesifik, kehilangan pekerjaan, ya menurut gua sih lu harusnya bersyukur. Kenapa? Karena sunatullah atau hukum alam itu memang beneran ada. Sekarang kita pikir baik-baik, ketika kita mendapatkan kehilangan, yang kita akan dapatkan selanjutnya adalah pertemuan, dan itu relevan dengan indra yang punya pengalaman. Ketika kita lagi ada dalam perjalanan menemukan tanjakan, yang pasti kita akan temui adalah turunan. Bahkan Allah pun berfirman, sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Gokil anjing, gue bisa ngomong kayak gitu. Gokil nggak tuh gue? Biasa aja. Ya ampun. Ya intinya gitulah. Gokil kan. Gokil guanya kan kadang-kadang ya lo buka Al-Qur'an ya.
Nah gitu maksud gue. Oke. Nah intinya itu yang perlu ya, itu yang harus disyukuri ya. Justru ketika kita mengalami kehilangan, maka akan ada pertemuan gitu yang relevan dengan pengalaman tadi. Intinya sih seperti itu. Ya, intinya Ragil juga sebenarnya harus siap dengan apapun keadaannya. Iya. Iya kan? Dia memilih untuk nikah. Berarti dia harus siap dengan apa ya? Resikonya kan? Nantinya kan? Iya benar-benar. Makanya tadi gue bilang pernikahan kayak perusahaan itu harus siap. Ya kalau nggak ada untung ya rugi. Nah gitu. itu, gue tadi dengar itu. Ya udah pasti tidak akan bisa kita hindari sih tentunya ya. Iya. Nah untuk soal skincare, kalau jika seandainya keadaan memang tidak memungkinkan untuk skincare itu diberikan secara utuh, ya lu harusnya cerdas sedikit lah. Kasih skincare itu secara step by step atau satu persatu. Yang pertama, ketika lu tidak bisa belum dong, gue nggak ngerti nih skincare. belum Step by step gimana iya, sih? Gini, istrinya kan minta skincare untuk saat ini karena keadaan yang ya kurang baik kan dia nggak bisa, dia belum bisa kan memberikan skincare secara utuh. Iya. Nah saran gue sih harusnya jangan ya, jadi orang tuh jangan terlalu kontekstual lah, harus konseptual juga. Jadi yang pertama, kalau nggak bisa memberikan secara utuh, memberikan secara satu persatu. Yang pertama second gitu. Emang ada ya skincare second? Bukan dong. Enggak, dikupas aja konsepnya. Jadi yang pertama kan skincare. Yang pertama lu berikan care-nya terlebih dahulu. Yang kedua, lu bantu merawat skinnya dengan air wudhu. Itu maksud gua. Enggak ada tepuk-tepuk tangannya sih, ya ampun. Itu udah brilian banget sih menurut gue. Oke. Ya bercanda, gue ekspektasi gue beda loh sama lo tadi. Gue kira step by step tuh lo kasih bedak dulu aja gitu. Gue kira kasih bedak bayi aja skincare dulu gitu. Step by step tuh gue kira ke situ. Ternyata kasih care-nya dulu ya. Itu terlalu umum. Yang pertama ya kasih care-nya dulu. Kan harus konseptual. Baru skin-nya. Itu dong. Thank you Ragil untuk pelayanannya. Oke, lu mikir berapa lama sih? Kenapa itu masih dibahas kan udah beres anjing. Itu udah beres pertanyaannya. Gue penasaran itu mikir berapa lama gitu, gak? Karena mikir tuh bukan soal berapa lama dong. Gue tuh gini ya, Gaya, lu jangan terlalu epic lah. Jadi gue tuh terlalu santai gitu. Ngerti gak? Lu terlalu epic, jadi gue udahlah ada si Yoga ini gitu kan. Ya, lu jangan gitu mikirnya dong. Lu tuh harusnya mikirnya jadi gitu kan. Ya mikirnya yang harusnya tuh menjadi termotivasi. Wah, dia tuh tumben-tumbenan kayak gini. Hah? Gue sibuk sih buat cari-cari jawaban kayak gitu. Gue juga sibuk banget. Gue aja sibuk. Tapi keren ya. Oke. Jadi kasih care-nya dulu, skin-nya ntar gitu. Ya skinnya rawat dulu dengan air wudhu gitu. Oh, iya. Ya skinnya rawat dulu dengan air wudhu. Kan itu juga sebenarnya bisa. Kira kasih skin PUBG gitu. Itu juga lebih baik sih kayaknya. Terkhusus untuk istri yang suka main game. Apa sih jadi ke situ aja? Oke, ya gila, thank you ya udah pertanyaannya. Ya, betul. Thank you. Oke, setelah Ragil ada lagi nggak sih? Oh iya, ada satu lagi. Dua kan ya? Dua orang sih ya. Ini yang siapa? Namaku Cecan. Oh iya, Hime. Oh yang itu. Ya, gue inget. Yang pertanyaannya gemeteran. Gimana sih? Orangnya gemeteran. Orangnya pertanyaan. Vibrator. Gitulah pokoknya. Kenapa jadi vibrator? Oke, langsung aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, nih pertanyaan dari Caca. Namaku Caca. Hime. Sorry, bercanda. Itu kalau itu salahin si Abdul aja tuh. Itu yang edit si Abdul. Tapi lucu tuh si Abdul. Lucu aja. Gara-gara itu gak jadi dipecat. Karena lucu. Thank you Abdul. Oke, jadi pertanyaannya lagi pandemi Covid, cari kerja udah susah ya. Sebelum pandemi juga udah susah, apalagi sekarang lagi pandemi. Yang pertama sih kalau disebut susah itu relatif. Gue setuju itu. Selamanya susah itu semua orang sama pendefinisiannya kan ya. Yeah. Tapi gue akuin sih emang setelah pandemi ini pengangguran banyak. Yeah. Pengangguran tambah banyak soalnya ada beberapa perusahaan juga kan yang jadi nggak bisa ngegaji karyawannya. Berdampak buruk ya. Berdampak buruk terhadap karyawan-karyawan yang industrinya kecil yang sangat berdampak lah. Yeah. Kalau menurut gue sih di sini tuh kreativitas kita yang diuji gak sebenarnya. Betul. Ya nggak sih? Gue setuju lagi itu. Setuju mulu lo. Ya biar cepat aja, biar lu percaya diri, biar lu termotivasi, harus bagus jawabannya. Iya, kreativitas kita yang diuji. Nah, ya lu ngomong susah ini sebenarnya ya. Lu mungkin
memang untuk mencari kerja itulah dalam keadaan kayak gini susah. Cuman apa emang harus kerja di orang ya? Kan gak gitu juga sebenarnya. Gak gitu juga kan? Iya, gue setuju. Gak gitu juga kan? Iya. Emang harus kerja di orang untuk bisa menafkahi, apalagi menafkahi diri kita sendiri gitu, Iya, diri iya. pribadi. Masih banyak kok sebenarnya di pandemi kayak gini bisnis yang muncul. Tuh. Ya kita kan udah bahas di video waktu Quarter life crisis. bukan quarter life, yang waktu apa tuh yang COVID, kita bahas COVID. Karena corona. Nah, kayak karena corona kan. Iya. Di situ kita udah bahas kan. Sebenarnya banyak banget bisnis-bisnis yang muncul akibat pandemi ini. Contohnya masker, Oh, iya, iya. sanitizer yang kayak Oh, iya, gitu. iya. Sebenarnya kayak gitu. Bahkan berlomba-lomba bermunculan. Nah, Iya, itu iya, juga Bang. menurutku gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak usah juga kan. Nggak usah kita harus cari kerja juga. Iya, nggak mesti begitu Nggak sih. mesti begitu. Betul. Kita Gue harus setuju. tahu situasi lah. Iya. Kalau misalnya lagi susah ya jangan kerja. Mending nganggur. Itu lebih mudah. Itu lebih mudah, tapi tidak berfaedah. Silahkan Anda pilih, ada yang mudah tapi tidak berfaedah, atau ada yang perlu perjuangan tapi meraih kesuksesan. Tapi gini nih kan lu sekarang rajin-rajin buka Al-Quran ya, kayak tadi nih ya. Yang Nah, Aduh. solusinya mending kayak ke situ aja deh. Jadi orang-orang nggak ada yang bisa apa? Mengelak gitu kan. Wah, ini udah Parah, Al-Quran, parah ini ini, bawa hadis parah. sama Al-Quran. Enggak. Lu mau masuk neraka. Aduh parah, enggak gitu dah. Ya mending dari Al-Quran tuh kita sandingkan ke ayat apa tuh, Gak? Gak tahu Pak. Gue nggak tahu sih. Gak tahu, beneran gue serius. Tadi tuh hanya refleks aja, gue hanya teringat sesuatu. Lagian di madrasah juga diajarin kali surat Al-Insyirah itu. Gue kira lu Iya. udah Oh. iman lu udah naik gitu. Oh. Ternyata hanya pencitraan. Iya, belaka. bukan pencitraan juga dong. Nggak ada bahasa yang lebih enak didengar ya maksudnya. Apaan dong? Ya apa Selain gitu? Gue pencitraan. kira lu tuh lebih baik atau gimana gitu kan lebih. Itu kan cuman katanya lu nggak bisa. Ya juga sih sebenarnya. Ya lu Ya, sandingan udahlah, lah, udah. sandingan lah. Kalau menurut gua sih nggak usah kerja juga gitu. Iya, iya. Itu aja sih, nggak usah Intinya, kerja juga gitu. Ada jalan yang lebih mudah tapi tidak berfaedah gitu. Kalau Jawaban lu jangan bagus-bagus banget ya. Jangan Iya. jadi nanti timpang anjing. lu jangan. Masalahnya yang nunggunya Cacar ini. Iya. Bisa Cacar. Gini guys, Kasihan. gua tuh lagi malas mikir ya. Ini Iya. gua ngeles aja ya. Iya, gak Gua apa-apa lagi lah. malas mikir. Gua jujur lu nyari jawaban dari kemarin-kemarin, gua baru sekarang nyari Enggak, jawaban. sih gue juga harus sekarang. Lu jangan gitu. Udah lah, buka-bukannya jangan open minded aja lah daripada open BO. Lebih buruk dong itu. Udah open aja gitu kan. Garis bawah ya itu hanya ngeles. Ngeles itu ngeles. Iya, gimana gak? Iya. Gua ntar tanggapin aja. Untuk kayak yang biasa. seriusnya dari argumen lu tadi, gue setuju bahwa susah itu relatif karena Pasti itu udah lumrah. iya udah lumrah. Karena selebihnya gini, mungkin teman-teman juga tahu ya bahwa susah dengan mustahil itu sesuatu yang berbeda. Susah itu sesuatu yang masih bisa diusahakan, sedangkan kalau mustahil sudah tidak ada kemungkinannya lagi untuk diusahakan. Kan tidak ada yang mustahil. Ada dong. Kan ada. Kan tuh barusan gua peribahasa, ngomong ada. tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil kalau kita berjuang. Kalau enggak berjuang, Ya berarti kan nggak ada tuh yang mustahil. kenapa kita jadi diskusi berdua ya? Intinya Lanjut, begitu. lanjut, ya, Intinya gitu. dua kata yang berbeda ya. Susah dengan mustahil. Artinya susah itu masih bisa masih bisa diusahakan, masih banyak banget kemungkinannya, terlepas dari apapun keadaannya. Cuma di sisi lain gua ngerti sih maksud dari pertanyaan Cacan tadi itu adalah dia berharapnya ada perubahan pada sisi nasib dari pertanyaannya itu sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk merubah nasib, saran dari gua kita kan harus ada ikhtiarnya. Nah, ikhtiar untuk merubah nasib itu adalah dengan kita memakai prinsip gitu. Nah, lantas timbulkan lagi kan pertanyaan selanjutnya tuh, lantas bagaimana prinsip untuk merubah nasib dalam bab pekerjaan. Nah, prinsip untuk merubah nasib dalam bab pekerjaan adalah tetap bekerja, bukan pekerjaan tetap. Benar kata lu tadi. Sekali lagi ya, tetap bekerja, bukan pekerjaan tetap. Jadi intinya mungkin gue pribadi hanya bisa memberikan. Maksudnya perbedaannya apaan tuh? Tetap bekerja bukan pekerjaan yang tetap. Kalau pekerjaan tetap berarti kan kita mengandalkan dari perusahaan orang lain. Kalau tetap bekerja ya berarti kita harus berkreativitas sendiri untuk membangun perusahaan kita sendiri gitu, tanpa ada bantuan dari orang lain. Tanpa mengandalkan perusahaan orang lain. Intinya begitu. Nah, jadi secara sederhana gua hanya bisa memberikan prinsip tadi secara ikhtiarnya untuk merubah nasib, karena yang semoga bisa menjadi wawasan untuk Cacan sendiri,
khususnya untuk teman-teman yang mendengar. Jadi meskipun kita tidak punya pekerjaan tetap karena keadaan yang sedang tidak menentu, tapi kita masih bisa tetap bekerja untuk terus berkreativitas melakukan hal-hal yang baru tanpa menyalahkan keadaan tertentu. Dan jangan lupa juga sih harus berdoa kepada Tuhan kita yang Maha Satu. Gokil terus lah. Oke, enggak maksudnya gue tuh muji-muji diri sendiri tuh, Pak. Apa sih anjing? Enggak, gue tuh senang kalau ada sesi diskusi gini tuh senang gitu. Maksudnya iya kan, artinya emang otak kita tuh terpakai gitu, hati kita tuh tersalurkan kalau gitu maksud gue. Kalau masalah kayak gini sih lu jagonya gak. Tapi prakteknya enggak gitu, gua akuin lu jago banget soal masalah ada pertanyaan otodidak siap jawab gitu kan. Tapi enggak ada tapinya. Enggak ada tunggu. Tapi lagi lu tuh enggak mau dipuji ya. Serius lo, dia tuh selama kita bareng-bareng gak pernah lo. Dia tuh jarang-jarang kayak gini. Ada hasrat apa? Apa jangan-jangan lo mendapatkan hidayah dari argumen gua tadi ya? Dari Al-Qur'an tadi gua kayaknya ingin jadi lebih baik. Iya, gua aminkan ya teman-teman, aminkan juga rekan gua ini semoga bisa menjadi lebih baik. Ya amin aja dong. Gua amin ya. Oh iya, gua amin. Harus diaminkan. Aminnya udah berapa kali dari ya, betul sekali. Udah, gua kayaknya harus pulang nih, gak bisa lama-lama. Tutup aja lah. Mau ngapain? Ya, Emang lu mau ngapain di rumah? Iya sih, mau apa ya? Mau makan kan bisa, mau makan, mau mandi, ya umum lah kegiatan. Jadi intinya apa tadi? Gua nggak dapet intinya tuh dari itu. Intinya dengan merubah nasib kita bisa berikhtiar secara prinsip, khususnya untuk pekerjaan. Jangan mengandalkan pekerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja gitu. Nah, intinya berarti nggak harus selalu kerja di orang lain kan? Iya betul gitu. Masih bisa. Ya lu kreativitas lu lah. Oh iya, nah, gitu. Iya gitu. Ya. Oh jadi ceritanya lu ingin ya sekarang kan nggak bisa kerja, bisa open BO. Betul nggak sih? Oh iya betul. Iya nggak sih? Iya open betul. BO bisa. Iya, jualan narkoba tuh sekarang lagi laku tuh. Oh iya betul. Sekali lagi ada yang mudah ya, ada yang mudah tapi tidak berfaedah. Iya. Ada juga yang perlu perjuangan tapi bisa meraih kesuksesan. Silakan pilih lah. Silakan pilih lah jualan narkoba tuh. Iya, jadi kita banyak secara beragam sudut pandang yang diberikan ya. Kita nggak egois sebenarnya, benar nggak? Betul, kita memberikan yang sisi mudah tapi tidak berfaedah, adapun yang sebaliknya. Nah, gitulah. Tapi susah tuh yang iya, ya udah gak usah diperpanjang lagi. Lebih susah lagi memang kalau diperpanjang. Karena masalahnya udah beres, Dra. Oke, mungkin itu saja untuk teman-teman dari sesi menjawab Joker pada kesempatan kali ini. Semoga jawaban dari yang kita ungkapkan sedikit banyaknya bisa menjadi pelajaran atau ada manfaatnya. Jika memang ada, kami berdua sangat bersyukur alhamdulillah. Jika tidak, ya sudahlah. Karena ini memang benar kan? Karena ini memang bukan soal benar atau tidaknya. Kami hanya memberikan sudut pandang melalui pil sampah logika kami gitu. Iya. Silakan. Ini cuma apa sih? Cuma lanjutan dari vlog aja biar nggak kosong gitu ya. Kasihan tuh orang berdua. Hanya menghargai aja. Menghargai aja. Sebenarnya malas gue dari tadi. Udahlah. Oke, jadi thank you banget buat lo yang udah nonton sampai akhir nih ya. Jangan lupa like and subscribe, juga di share juga sama temen-temennya. Kali aja ada yang punya keresahan yang sama ya. Tuh. Dan Spotify kita masih jalan gak sih? Kayaknya yang ini menarik deh kalau dijalankan. Dimasukin aja ya. Dimasukin aja. Oke, jadi yang mau dengerin di Spotify juga bisa langsung aja ada di kolom deskripsi. Iya. Bisa didengerin sambil belajar, bisa sambil tiduran. Tuh. Sampai ngantuk. Ya, biar bisa menemani tidur kalian ya. Iya. Oke lah ya. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya hanya di Join. Mari join.